Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat orang tua peserta didik SD Regina Seli, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Hingga hari ini kita masih bisa menghirup udara dan menikmati kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah anak-anak sudah menjalani PTM selama 2 pekan. Kita patut bersyukur sampai saat ini anak-anak kita sehat, senang, dan mengikuti PTM dengan baik dan happy. Antusiasme dan semangat anak-anak sangat terasa sampai mereka masuk ke dalam kelas dan pulang ke rumah masing-masing. Walau masih ada anak-anak kita yang melakukan PJJ, pelayanan kami tetap sama dengan anak-anak yang PTM di sekolah. Proses pembelajaran tatap muka dapat Bapak Ibu lihat di video yang kami share. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan SOP untuk kita jalani bersama. Yaitu, yang pertama, siswa yang mengikuti PTM dalam kondisi sehat. Jika anak kita kondisinya kurang sehat seperti batuk, pilek, dan panas, sebaiknya PJJ di rumah saja. Yang kedua, jika pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur anak-anak dibawa jalan-jalan ke tempat keramaian, mohon untuk sementara waktu anak-anak PJJ di rumah agar tidak terjadi segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, siswa yang mengikuti PTM dibekali masker 2 lapis, hand sanitizer, tisu, dan air minum. Keempat, jika sampai di sekolah kami menemukan anak-anak dengan suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius, maka anak kami minta untuk pulang dan mengikuti PJJ di rumah. Ada satu kasus yang kami temukan seminggu yang lalu. Kelima, saat pulang kami sangat berharap orang tua dapat menjemput anak tepat waktu, sehingga anak tidak terlalu lama menunggu di sekolah. Begitu juga saat mengantar anak, jangan terlalu awal agar anak juga tidak terlalu lama menunggu pembelajaran dimulai. Yang keenam, kami mengadakan rotasi jam belajar anak-anak Bapak Ibu. Tujuan rotasi ini adalah untuk pertimbangannya agar anak-anak mendapatkan materi pembelajaran yang merata. Karena mengingat PTM dalam sehari hanya dilaksanakan 2 jam. Mata pelajaran saat PTM kami pilih juga untuk mata pelajaran yang butuh penjelasan mendalam seperti muatan global dan matematika. Ini adalah salah satu aturan dari dinas yang wajib kita laksanakan bersama. Kami akan sampaikan mekanismenya sebagai berikut. Kita lihat di minggu pertama. Di minggu pertama, seperti kemarin sudah kita lakukan, kelas 1 sampai kelas 3 melakukan PJJ di rumah, sementara kakak-kakaknya melakukan PTM di sekolah kelas 4 sampai kelas 6. PTM dilakukan dalam 2 sesi. Sesi pertama itu pukul 7.30 sampai pukul 10, dan yang sesi kedua itu pukul 11 sampai pukul 13. Kita lihat sesi pertama, karena kapasitas di dalam kelas itu hanya dibolehkan 50% dari jumlah siswa, maka kita bagi 2 kelompok Bapak Ibu, ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini adalah anak-anak yang di presensinya itu nomor urut 1 sampai 10. Sementara kelompok B itu sesi 2
Nomor presensinya nomor 11 sampai 20 atau seterusnya. Nah, ini di minggu pertama. Sementara Senin Selasa, mekanismenya sama. Sementara di Rabu dan Kamis, adik kelas 1 sampai kelas 3 melakukan PTM, pembagiannya sama. Sesi 1 dan sesi 2. Sementara kakak-kakak di kelas 4 dan kelas 6 melakukan PJJ di rumah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ada keterangan di bawah, kelas 1 sampai kelas 3, ya, PJJ itu ada 4 jam. 4 jam pelajaran itu berarti 4 jam murni, 60 menit, 4 kali 60 menit. Kalau kita itu 1 jam pelajaran itu 30 menit, berarti ada 8 jam pembelajaran. Sementara di PTM hanya ada 2 jam, 2 kali 60 menit. Berarti ada 4 kali 30 menit, ada 4 jam pembelajaran. Nah, ada selisih ya antara kegiatan pembelajaran PJJ dan PTM sekitar 2 jam. Sama juga di kelas 4 sampai kelas 6 itu ada sekitar 2,5 atau kurang ya, 2,5 jam selisih PJJ dan PTM tersebut. Nah, kita lihat di minggu kedua. Ya, di minggu kedua harinya tetap sama, Senin dan Selasa itu masih kakak kelas 4 sampai kelas 6, hanya sesinya yang berbeda. Ya, di sesi pertama kita letakkan di kelompok B, ya, dan sesi kedua kelompok A. Artinya apa, Bapak Ibu? Biar kita berkeadilan, anak-anak kita tidak hanya nanti ada yang protes lagi, kok anakku tetap di siang saja, ya. Mereka juga merasakan bagaimana di sesi paginya. Nah, di minggu kedua ini masih tetap sama, yang Rabu dan Kamis juga sama, hanya perbedaannya sesi pertama itu kelompok B dan sesi keduanya kelompok A. Nah, kita masuk ke minggu ketiga. Ada perubahan untuk minggu ketiga, PTM di hari Senin dan Selasa dilakukan untuk adik kelas 1 sampai kelas 3, sedangkan di Rabu dan Kamis itu untuk kakak kelas 4 dan kelas 6. Sesinya sama, ya, 1 dan 2, kelompoknya A dan B juga. Yang nanti di minggu keempat perubahannya adalah kelompok B-nya di sesi pertama dan kelompok A-nya di sesi kedua. Ya, baik Bapak Ibu, tadi merupakan mekanisme untuk pembelajaran. Kemudian bagaimana dengan jadwal ekskul? Nah, untuk ekskul wajib bahasa Inggris kami jadwalkan saat anak-anak PJJ. Begitu juga dengan pembelajaran TIK ya Bapak Ibu, udah kemarin 2 minggu belakangan sudah terlihat seperti apa. Sementara untuk ekskul lainnya dijadwalkan di hari Jumat saat semua anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu PJJ di rumah. Sementara untuk kegiatan karakter dan literasi dilakukan setiap pagi, diikuti oleh semua siswa, baik bagi siswa yang PJJ maupun siswa yang PTM. Ya, kami sangat berharap kelapangan hati dari Bapak dan Ibu untuk menerima situasi seperti ini. Kita akan selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan anak-anak dapat belajar secara normal, walau secara new normal. Kita bersyukur juga dari waktu ke waktu keadaan semakin membaik, sehingga pembelajaran dapat juga berjalan dengan baik. Untuk sementara waktu, kegiatan kesiswaan dan perayaan Hari Besar Keagamaan atau Hari Besar Nasional diadakan di hari Sabtu secara live streaming, namun lomba-lombanya tetap kita diadakan pada hari sekolah. Anak-anakku tercinta, hari Senin kalian akan mengikuti penilaian tengah semester 1
tahun pembelajaran 2021-2022. Kami sangat berharap kerjakanlah secara jujur, semangat. Jangan lupa untuk mengerjakan soal secara teliti dan tidak buru-buru. Diperiksa berulang-ulang ya nak sebelum kalian kumpulkan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, agar dapat selalu mengikuti kegiatan PTS ini dengan lancar dan baik, dan berharap pastinya mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian keterangan dari kami untuk Bapak dan Ibu dan anak-anakku sekalian. Kalau masih kurang jelas dengan keterangan yang kami sampaikan, dapat menghubungi kami lebih lanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, selamat pagi.